Kalau zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah. Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mana Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja, karena tidak ada manfaatnya. Umat Islam tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah terhormat kembali kecuali mereka kembali kepada Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebagian umat dengan Al-Qur'anul Karim. Allah angkat derajat mereka dan Allah akan rendahkan mereka dengan Al-Qur'an Karim. Ketika mereka tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mengkaji Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat video tadi, ada upaya menjauhkan Al-Quran dari kaum muslimin. Timbul pertanyaan, apakah mereka muslim? Tapi kok seperti tidak percaya dengan keagungan menghafal Al-Quran yang banyak ulama terangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita simak penjelasan Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran. Simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Orang yang mencintai Allah itu akan mencintai ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim. Bagaimana hubungan antum dengan Al-Quranul Karim? Kata Utsman bin Affan, dia mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Nggak pernah puas. Artinya bukan bosan baca Quran. Nggak ada orang Islam itu bosan baca Quran. Kenapa? Karena ini kalamullah, subhanallah. Dan Al-Quran ini surat cinta dari Allah kepada manusia. Kita jamaah kalau dapat surat cinta, Anda masih ingat di Saudi itu kadangkala adalah TKW yang menjalin ya hubungan nggak bener lah sama sebagian orang-orang Bangladesh ya, kadangkala di situ itu dilempar surat dari jendela. Ini orang Bangladesh, teman kita, biasa sholat ke masjid dia dapat surat cuma bahasa Indonesia. Gimana bacanya? Kata dia datang ke tempat kita, tolong kau terjemahkan. Kenapa? Karena dia tahu ini surat dari kekasih dia. Walaupun nggak ngerti artinya, aku ingin tahu apa yang diucapkan kekasihku. Wal Qur'anul Karim itu risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Berapa kali kita baca Qur'anul Karim? Qur'an Karim itu hudan linnas, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan ingat jamaah, ya kita umat Islam nih, umat Islam tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah terhormat kembali kecuali mereka kembali kepada Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebagian umat dengan Al-Qur'anul Karim. Allah angkat derajat mereka dan Allah akan rendahkan mereka dengan Al-Qur'an Karim. Ketika mereka tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mengkaji Al-Qur'anul Karim. Maka alhamdulillah di negeri kita melihat perubahan yang sangat signifikan terhadap kecintaan orang kepada Al-Quranul Karim. Sekarang ini banyak yang namanya rumah tahfidz, rumah Quran. Dulu waktu anak kecil nggak ada. Sekarang sudah banyak taman-taman Al-Quranul Karim, Raudatul Quran, ya Masya Allah. Dan sekarang kita melihat generasi anak-anak kita nih, Anda lihat udah banyak yang hafal Quran. Dulu kita baca aja nggak benar. Sekarang Masya Allah
Bapak-bapak rasakan anaknya sudah hafal 1 juz, padahal bapaknya sudah umur 60 tahun, juz amma nggak hafal-hafal. Nah, karena kadang-kala kita memang nggak punya keinginan untuk menghafal. Maka antum lihat, ini sebuah fenomena yang sangat indah sekali. Ada satu yang mengatakan Indonesia sekarang ada Indonesia mengaji. Nah, kemudian Indonesia menghafal. Sampai di TV umum itu ada acara itu. Indonesia menghafal. Taib. Yang ketiga, nanti Indonesia memahami. Bukan cuma hafal, tapi bagaimana memahami Al-Quranul Karim. Yang keempat, Indonesia beramal. Artinya mengamalkan apa yang sudah difahami dari Al-Quranul Karim. Karena terus terang ketika negeri kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu usaha Belanda untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran sangat besar sekali. Makanya Belanda itu paling takut sama jemaah haji. Soalnya jemaah haji kalau pulang dari Mekah itu akan membuat perubahan di negeri. Sedangkan sekarang kita sedih. Jemaah haji Indonesia berapa? 200, katanya mau dibalikkan asal kuotanya 210.000. Seharusnya mereka ini setiap tahun mewarnai masyarakat dengan haji yang mereka dapat. Tapi karena wallahu alam, atau karena masalah niat atau kurangnya ilmu. Sedangkan dulu jemaah haji di masa Belanda itu, Masya Allah, mereka bawa ilmu pulang ke Indonesia. Kembali kepada usaha Belanda membuat orang Islam jauh dari Al-Quran. Dulu itu menerjemahkan Al-Quran nggak boleh ya. Bahkan orang yang cukup baca. Sekarang alhamdulillah terjemahan Quran itu ada. Dan di HP-HP antum semua ada. Maka mulai saatnya antum sekarang ini merubah. Baca satu halaman, dibaca artinya. Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Para jamaah, banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tanyakan kepada diri antum, berapa kali antum baca ya ayyuhalladzina amanu dan faham? Sebagian di antara kita yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yasubbuh. Orang baca Quran padahal Quran mencela dia, tapi dia nggak sadar. Kenapa? Karena dia nggak paham. Maka saatnya kita memahami. Baik, pertanyaan ana tadi, berapa kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'anul Karim? Wahai orang-orang yang beriman. Antum beriman semua kan? Iyalah Ustaz, jangan main-main. Nah, Masya Allah 89. Antum udah hitung? Tahu dari mana antum? Tahu dari mana 89? Ilmu itu diamalkan jemaah. Bukan cuma 89 udah, Masya Allah. Dibaca, dicari itu 89. Kasih tanda antum baca Quran, contreng satu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah panggil aku nih. Apa sih yang Allah inginkan? Oh, aku nggak boleh makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa meninggalkannya. Cari lagi ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Hujurat umpamanya, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhi berprasangka. Oh, Allah minta aku menjauhi prasangka. Jadi kita tahu sama apa yang Allah inginkan dari kita. Aturan-aturan kalau kita nggak paham, akhirnya kurang bermanfaat buat kita. Kadang-kala antum melihat di beberapa tempat tulisan danger. Ada anak-anak main di sana. Dia kenapa main? Karena nggak tahu artinya danger itu berbahaya. Tapi ketika tahu berbahaya, orang akan menjauh. Berapa banyak sekarang umpamanya orang yang melanggar di rambu-rambu lalu lintas. Ketika ditegur sama polisi, apa kata dia? Maaf Pak, saya nggak tahu kalau ternyata tanda itu larangan. Apa dimaafkan sama polisi? Iyalah, kita harus saling memaafkan. Nggak ada polisi memaafkan, ditilang antum sama polisi. Kenapa? Karena antum dapat SIM itu udah belajar. Antum dapat SIM udah belajar. Jadi nggak ada antum sebagai umat Islam, alhamdulillah. Quran udah mudah jamaah. Maka itu tanda cinta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjelaskan bahwa siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencintai firman-Nya, Al-Quran. Utsman bin Affan berkata, jika hati bersih, seseorang tidak akan bosan membaca Al-Quran.
Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak umat Islam yang belum membacanya dengan sungguh-sungguh. Kejayaan umat hanya bisa diraih jika mereka kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memanggil hambanya dalam Al-Quran dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Kita harus memahami dan menjalankan perintah-perintah Allah agar hidup sesuai petunjuknya. Seperti rambu lalu lintas, jika tidak dipahami, maka bisa berbahaya. Kesimpulannya, mencintai Allah berarti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.